Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman mahasiswa hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan, saya absen dulu ya satu persatu. Nama yang saya panggil nanti silakan untuk angkat tangan. Nurul Syuhada, Alfika Rohmah Safitri, Hardianti Astrid Agustin. Baik, alhamdulillah banyak yang hadir. Untuk memulai perkuliahan kita kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Cukup? Semoga dengan berdoa tadi Allah mudahkan kita dalam perkuliahan kita dan memberikan keberkahan ilmu untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, rekan-rekan, teman-teman mahasiswa sekalian, tema kita tentang tantangan dan solusi dakwah dalam Al-Quran. Kita akan menyelami makna Quran surat Al-Muzammil ayat 10 dan surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan 7. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, kita coba ingat-ingat kembali yang pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan ke-11, kemarin kita sudah membahas tentang dakwah bil hikmah dan dakwah mauidhah hasanah. Nah, itu nanti akan ada kaitannya dengan tema kita kali ini. Ya, saya harapkan teman-teman masih ingat ya, karena kita belum lama kemarin. Jadi coba diingat kembali apa yang sudah teman-teman kemarin pelajari. Oke. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh pada perkuliahan kita, saya ingin sampaikan bahwa ada beberapa tahapan yang akan kita bahas, yang akan kita sampaikan, kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Yang kedua, teks dan terjemah. Karena kita berbicara tentang tafsir, tentang Quran, maka nanti kita akan baca teks dan terjemahannya. Nah, kemudian apa saja penjelasan dan penafsiran dari para ulama berkaitan dengan tema kita kali ini. Dan yang selanjutnya adalah ada studi kasus yang sama-sama nanti kita coba pecahkan, sama-sama coba kita analisis bersama. Nah, kemudian terakhir ada kesimpulan. Apa sih yang akan coba kita tuju ketika teman-teman semua kuliah, terutama membahas tentang tema kita kali ini. Yang pertama, tujuan kita adalah mahasiswa mampu membaca dan melafalkan dengan benar dalil tentang tantangan dan solusi dakwah. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan kandungan isi dan penafsiran dari para ulama terkait dengan ayat, tantangan, dan solusi dakwah. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis kasus yang terjadi berkaitan dengan tantangan dakwah yang terjadi dalam kehidupan sosial, tentu dalam perspektif Quran. Nah, dakwah itu apa? Tema ini sudah kita bahas sebelumnya ya, pada pertemuan awal kita sudah nyinggung tentang dakwah, karena mata kuliah kita adalah tafsir ayat dan hadis dakwah, tapi saya perlu untuk mengingatkan kembali supaya teman-teman bisa merefresh kembali. Dakwah itu secara bahasa artinya adalah ajakan, seruan, panggilan. Secara istilah, dakwah itu adalah suatu kegiatan yang memiliki sifat menyerukan, mengajak, serta memanggil manusia untuk beriman serta taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita ngajak orang, kira-kira apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Nah, ada orang yang kita ajak itu ragu, ajakan kita mau ikut atau tidak. Ada yang curiga dulu, ada yang setuju, ya langsung ikut. Nah, ada juga orang yang langsung menolak. Bahkan ada yang tidak sekedar menolak, ada yang mencaci, ada yang mencemooh, dan seterusnya. Ada juga yang mereka tidak peduli. Nah, itu ekspresi atau feedback orang yang kita ajak. Nah, tentunya ketika kita berdakwah ya, menyeru untuk mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada mungkaran, tentu feedback-feedback seperti ini pasti akan kita alami. Nah, untuk yang pertama, dalilnya yang akan kita bahas adalah Quran surat Al-Muzammil ayat 10. Nah, ini ada teksnya, teman-teman bisa dibaca. Nah,
Saya minta salah satu untuk membaca teks ini ya. Silahkan Mbak Hardianti Astrid untuk membaca surat Al-Muzammil ayat 10. Terima kasih sudah dibacakan surat Al-Muzammil ayat 10 beserta terjemahannya. Nah, ayat ini kaitannya dengan tantangan dakwah. Ketika kita mengajak, tadi kan dakwah itu secara bahasa kita akan mengajak beriman, taat kepada Allah, taat kepada Allah. Cuman kadang respon yang kita dapatkan itu bisa jadi tidak sesuai dengan yang kita inginkan tadi. Nah, ketika tidak sesuai dengan yang kita inginkan dan sudah teramat parah, maka ayat ini menyampaikan wasbir, sabarlah, karena Nabi Muhammad juga mengalami itu. Ketika ngajak, ya ada banyak penolakan, bahkan bukan hanya sekedar penolakan saja, tapi juga dicaci maki, bahkan ada yang berniat untuk membunuh ya. Nah, kalau sudah sampai pada batas yang mungkin kita sudah tidak mampu lagi, maka Allah memerintahkan kita wasbir. Oke, sampai sini sebelum kita masuk ke Al-Mudatsir, apa ada yang mau bertanya? Silahkan. Izin bertanya Pak, Silahkan Mbak. bagaimana dakwah untuk kalangan komunitas? Baik, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus tadi. Tadi kita sudah membahas berkaitan dengan orang yang akan kita ajak. Di kalangan kita itu ada komunitas-komunitas tertentu, ada komunitas motor video mungkin, ada komunitas ojek online, ada komunitas pecinta kuliner, nah, banyak komunitas-komunitas itu. Nah, bagaimana cara kita berdakwah? Kan ada tantangan-tantangan sendiri. Maka cara kita berdakwah yang pertama adalah kita harus tahu dulu latar belakang mereka. Nah, ketika kita sudah tahu latar belakang mereka, baru kita coba dekati dengan kebiasaan-kebiasaan. Saya minta untuk salah satu membaca surat ini ya, ayat ini ya, Al-Mudatsir 1 sampai dengan 7, teksnya sekaligus juga terjemahannya. Saya mohon Mbak Lina untuk membacakan. Silakan Mbak. Terima kasih Mbak Lina sudah membaca dan teman-teman sudah mendengarkan ya. Nah, asbabun nuzul ini, sebab turunnya ini, ketika Rasulullah pertama kali menerima wahyu di Gua Hira, Rasulullah pulang dan lama tidak menerima wahyu lagi, kurang lebih sekitar 2,5 tahun ya, sampai akhirnya menerima wahyu yang kedua. Ini wahyu yang kedua. Nah, ketika penantian itu, Rasulullah tetap ke Gua Hira. Di Gua Hira, Rasulullah tiba-tiba mendengar suara, ya, suara dari langit. Kemudian ketika melihat dari langit ada malaikat Jibril, dan itu membuat Rasulullah cemas, ketakutan sampai menggigil. Ketika menggigil kondisi tubuhnya seperti itu, minta diselimuti, dikemuli oleh istrinya Khadijah waktu itu. Nah, sehingga kemudian wahyu yang kedua ini turun menyapa Rasulullah dengan mudathir, wahai orang yang berselimut, yang berkemul. Nah, itu kira-kira itu sababun nuzulnya. Nah, kemudian penjelasannya bagaimana? Nah, terkait dengan materi kita kali ini yang tentang tantangan dakwah ya. Kalau yang tadi kan tantangan dakwahnya berkaitan dengan objeknya. Nah, coba sekarang kita baca yang surat Al-Mudatsir ini seperti apa. Yang pertama pesannya adalah kum fangdir, bangun dan berilah peringatan. Nah, kita kalau dakwah itu kita harus siap dulu, harus bangun. Jangan sampai kita setengah sadar ngajak orang ya. Jangan sampai kita baru bangun tidur, masih belum sadar, masih oleng, kita sudah berdakwah. Nah, itu bisa. Kemudian yang kedua pesannya adalah jangan malas-malesan. Jangan malas gitu kan. Maka kita harus bangun. Karena yang disapa ini orang yang disuruh bangun. Biasanya orang suruh bangun kan rebahan ya. Kita kan apalagi kemarin mungkin pas COVID itu kita aktivitasnya lebih sering di kasur ya, rebahan-rebahan, yaitu maka ini peringatannya adalah bangun dan beri peringatan itu ya, dan berdakwalah. Nah, kemudian yang kedua, warabbaka fakabbir, agungkan nama Tuhanmu. Nah, ketika kita mengajak pada kebaikan, ya kita harus niatkan itu untuk mengagungkan asma Allah.
Oke, sebelum saya lanjutkan, sebelum kita masuk ke studi kasus, ada yang mau bertanya? Silahkan. Pak, izin bertanya. Ya, silakan Mbak Alfika. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Oh, izin bertanya, bagaimana cara dakwah untuk diri sendiri, Pak? Baik, pertanyaannya bagus. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Alfika. Nah, ayat yang kita bahas barusan, yang kedua ini, itu kita lebih identik untuk diri kita sendiri sebenarnya ya. Kalau yang pertama tadi ke yang kita ajak. Nah, yang kedua ini adalah untuk diri kita sendiri. Termasuk yang pertama tadi adalah malas, gitu kan. Maka disuruh bangun. Yang malas kan kita. Kalau orang yang kita ajak kan nggak apa-apa dia males, tapi ini tegurannya kan buat kita bangun gitu kan, karena kita males. Kemudian kita kadangkala juga lupa, kita tidak mengagungkan Allah, tidak meniatkan, kita tidak lillahi ta'ala, ingin dipuji, itu kan karena diri kita sendiri ya. Kemudian yang lain misalnya karena sabar ya. Jadi disampaikan bahwa kita harus sabar, dan kadang-kadang kita tidak sabar kalau kita ngajak orang itu. Kadang pengennya emosi itu, pengennya ninggal aja itu kan ya. Nah, itu kita. Nah, selanjutnya di sini kita ada dua kasus ya, yang nanti harus kita coba analisa dan kita pecahkan, kita carikan solusinya. Nah, kasus yang pertama ada seorang dai muda aktif berdakwah melalui media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube. Kontennya beragam, mulai dari ceramah singkat dan seterusnya ini. Tantangannya bagaimana? Ini ada tantangannya. Kemudian kasus kedua, Ustadz diminta mengisi kajian, tapi komunitasnya itu ada banyak latar belakangnya, ya, ada multikultural. Nah, tantangannya seperti apa? Nah, saya akan bagi dua kelompok ya. Ini untuk kasus satu, dan yang ini nanti membahas tentang kasus yang kedua. Silakan nanti berunding, waktunya 20 menit ya untuk berunding maksimal, nanti dipresentasikan. Silahkan untuk melingkar atau saling merapat ya untuk berdiskusi. Baik, sudah 20 menit, sudah cukup ya untuk diskusinya? Sudah. Baik, silahkan dari kelompok satu dulu untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya, hasil analisisnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami kelompok satu akan membahas untuk kasus pertama, yaitu apabila ketika ada beberapa orang yang mengkritisi para pendakwah yang bersyiar di media sosial. Silakan dari kelompok yang mau menyampaikan diskusinya. Kami dari kelompok 2 sudah mendiskusikan tentang kasus yang kedua, yaitu bagaimana cara menyesuaikan dakwah agar tetap sesuai dengan syariat namun tetap inklusif. Jadi untuk yang pertama itu kita sebagai pendakwah atau pendai harus mengetahui latar belakang dari audiensi. Kita sudah membahas materi kita, dua surat tadi, dan juga sudah kita coba pecahkan dua kasus yang ada. Nah, kesimpulannya ya, dua surat tadi ya ini memberikan panduan untuk menghadapi tantangan dakwah dengan sabar, kita ikhlas, gitu, dengan akhlak yang baik, dengan perbaikan diri berkelanjutan. Karena dakwah tidak cukup hanya dengan kata-kata, tapi kita harus membersihkan hati, meninggalkan dosa, menjaga niat, dan tetap berpegang pada kesabaran. Refleksi sekaligus evaluasi untuk coba teman-teman scan ini ya. Nanti ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, silakan dijawab. Bapak Ibu semua ya. Nah, silakan untuk di scan dulu. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kontekstualisasi ayat dan hadis dakwah. Nah, sebelum kita masuk pertemuan berikutnya, ini masih ada waktu, silakan teman-teman semua bisa untuk membaca referensi yang sudah pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, atau mungkin referensi-referensi yang lain yang dipunyai yang sesuai dengan tema ini ya. Nah, supaya nanti lebih mantap lagi ketika kita diskusi, ketika kita bahas pada pekan berikutnya. Nah, terima kasih. Perkuliahan kita sudah kita selesaikan. Nah, sebelum kita tutup, ya, kita akhiri semuanya
dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Saya ketika memandu teman-teman, kalau ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sukses selalu buat kalian semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.